Setelah sidang tuntutan Eliezer ditunda pekan ini, pekan depan 3 terdakwa yakni Eliezer, Putri Chandrawati, dan Ferdy Sambo bakal menghadapi sidang tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Pertanyaannya, akankah Jaksa menuntut ketiganya dengan tuntutan maksimal atas pembunuhan berencana? Kami akan bahas hal ini bersama Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi dan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Untuk saat ini sudah bergabung adalah mantan Hakim Agung Gayus Lumbun dan tampaknya sudah bergabung juga bersama kami Pak Edwin Partogi dari LPSK. Pak Edwin, Pak Gayus, apa kabar? Baik, selamat sore. Selamat sore Pak Gayus. Sore, Pak Edwin. Terima kasih sudah bergabung. Saya izinkan dulu mulai dengan Pak Edwin. Sebagai penguak fakta nih Pak, Anda melihat untuk tuntutan jaksa kepada Eliezer ini bakal mempertimbangkan posisi Eliezer sebagai JC nggak? Saya rasa iya. Saya rasa itu suatu hal yang akan dipertimbangkan dan dugaan saya memang akan dipertimbangkan oleh jaksa penuntut umum. Karena kita lihat dalam proses pemeriksaan di persidangan, ya, dakwaan yang dibuat oleh jaksa itu kan terbantu dengan keterangan Baradae. Jadi Baradae itu memperkuat atau salah satu alat bukti ya, keterangan dia dalam keterangan sebagai saksi dalam terdakwa yang lain itu membuat terang tentang peristiwa yang terjadi di Duren 3 pembunuhan terhadap Brigadir Joshua itu seperti apa. Demikian, Mas. Oke, berarti kalau Anda kira-kirakan nih, walaupun kemudian kita harus menunggu lagi kebijakan atau juga perhitungan dari jaksa dan juga putusan nanti dari majelis hakim, bisa berapa persen keringanan yang akan dialamatkan kepada Richard Eliezer ini nantinya? Wah, saya nggak berani menduga-duga ya. Tentu itu menjadi kewenangan sepenuhnya dari jaksa penuntut umum. Tetapi yang kami sampaikan dan yang sudah diatur di dalam undang-undang itu ada di pasal 10A ayat 3 soal penjatuhan pidana ringan, itu disebutkan beberapa pilihan penjatuhan pidana ringan itu dari percobaan, ya, pidana percobaan, kemudian pidana bersyarat khusus, atau di pidana yang paling ringan di antara terdakwa lain. Jadi seluruhnya untuk reward atau penghargaan kepada seorang justice collaborator itu sudah disebutkan di dalam undang-undang. Gitu, Mas. Oke, kalau gitu saya coba ke Pak Gayus sekarang. Anda merasa bahwa ada peluang bagi Richard Eliezer diringankan hukumannya? Yang disampaikan oleh Pak Edwin Partogi ini betul sekali. Secara satu sisi, yaitu sisi yang bersangkutan terdakwa sebagai justice kolaborator, itu betul sekali dari percobaan sampai kalaupun dihukum yang teringan dari terdakwa lainnya. Tetapi di sisi lain yang bersangkutan ini terdakwa yang termasuk utama bagi saya, karena kalau saya memperhatikan ancaman dakwaan telah disampaikan pasal 55 itu kan dibagi dua. Yang pertama yang melakukan dulu, ini pertama ini, baru yang menyuruh dan baru yang ikut serta. Nah, artinya apa? Artinya bahwa Eliezer ini juga terdakwa yang melakukan eksekutor. Bahwa nanti dia sebagai JC itu betul mendapat keringanan tadi, itu satu sisi yang lain dalam kedudukan sebagai JC. Dan JC banyak sekali ditolak oleh hakim ternyata. Banyak JC direkomendasi oleh LPSK maupun oleh KPK ya misalnya. Ditolak oleh hakim karena apa? Karena bagi ketentuan JC itu bukan pengungkap fakta. Pengungkap fakta itu saksi. JC itu yang bekerja sama, kolaborator. Itu jelas sekali. Nah, ini yang perlu dipahami oleh publik. Betul sekali bahwa dia bisa dihukum percobaan, bisa dalam kedudukan dia sebagai JC. Tapi dalam kedudukan dia sebagai terdakwa, perhatikan dulu perbuatan apa yang dilakukan. Dan ini menjadikan satu ungkapan dari peristiwa hukum. Begitu. Jadi menurut Anda, Pak, harus dikenakan pidana penuh dulu sesuai dengan dakwaannya, baru dapat diskon nanti saat menjalankan pidana, begitu? Tidak begitu. Itu bersama-sama hakim juga akan menyikapi JC itu bagian dari vonis, bukan satu-satu, tetapi pandangan apa itu yang bisa diringankan, yang lebih teringan dibanding yang lain, itu adalah satu sisi dengan kedudukan dia sebagai JC yang telah tersaring baik di LPSK dalam hal ini. Masuk kepada JPU, jaksa ke JPU,
JPU menyampaikan di dakwaannya. Nah, seperti itu. Jadi ada dua sisi bagi soal JC. Nah, sisi yang lain yang lebih penting ada perbuatan peristiwa hukum gitu. Oke, kalau gitu saya coba ke Pak Edwin sekarang. Menanggapi respon tadi, harus dipidana penuh dulu. Gimana tuh? Tidak, maaf ya, saya tidak mengerti pidana penuh, tidak. Diperhatikan keseimbangan dari dua sisi tadi. Oke. Pak Edwin, responnya? Ya, dari proses penyidikan, ya, kami kan sudah berkoordinasi dengan penyidik untuk memastikan pemenuhan syarat Baradae sebagai justice collaborator. Karena ada syarat yang disebutkan di dalam undang-undang untuk menjadi justice collaborator. Salah satunya bukan pelaku utama. Nah, itu kami uji, kami pertanyakan kepada penyidik. Dan menurut penyidik, memang Baradae bukan pelaku utama. Saya menghargai, menghormati pendapat Prof. Gayus, ya. Tentu kita semua bisa beda pandangan. Tetapi di dalam keterangan di persidangan dari para terdakwa itu, kan jelas ada terdakwa yang punya peran merencanakan. Ada terdakwa yang punya mensrea, punya motif, punya kesengajaan. Jadi juga ada di antara terdakwa itu jenjang strukturalnya, ya, ada rentang kuasa, ada relasi kuasa. Gitu. Jadi kalau yang Anda lihat dari Eliezer ini, JC-nya sudah terpenuhi semua sejauh ini? Dalam pandangan kami, tentu kami tidak akan memberikan justice collaborator kalau dia seorang pelaku utama. Ya, itu yang saya sampaikan, keyakinan kami bahwa Baradae bukan pelaku utama. Tetapi apabila ada yang berpandangan, sebagaimana Prof. Gayus, bahwa Baradae menjadi sebagai pelaku utama, itu sah-sah saja. Namanya juga pandangan atau dia pandangan hukum, ya, sah saja. Tapi kan pada akhirnya nanti kita akan lihat bagaimana konstruksi dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kita akan disimpulkan oleh putusan hakim pada soal itu, apakah Baradae itu pelaku utama atau bukan. Apakah Baradae memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator atau bukan. Namun dalam pemeriksaan di persidangan, tentu kita sendiri semua bisa melihat, publik bisa melihat, di antara 5 terdakwa ini, siapa yang tidak berbelit-belit, siapa yang tidak berbohong, siapa yang membuat terang peristiwa. Ya, itu saya rasa semua penonton Kompas TV juga tahu. Tapi kalau dilihat lagi nih Pak Gayus, Anda mengatakan bahwa ya dikenakan dulu yang pasal dakwaan yang dijerat dari jaksa penuntut umum kepada Eliezer begitu. Cuman kan kalau nggak ada pengakuan Eliezer nih nggak akan terungkap peran Sambo. Harusnya diringankan juga dong pidananya. Begini ya, saya itu kan merujuk undang-undang. Saya tidak mengatakan pelaku utama tidak. Tapi gramatikal dari pasal 55 yang menjadi yonto dari 340 itu kan berbunyi seperti ini lengkapnya. Pasal 55 ayat yang pertama. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana pertama. Mereka yang melakukan. Ya, ini gramatikalnya. Kemudian yang menyuruh melakukan. Yang ketiga baru yang ikut serta. Itu satu kelompok. Itu pasal 5. Baru nanti 56-nya yang memberi dukungan, memberi bantuan, yang menerima keuntungan, itu di pasal 56. Ancaman hukumnya jauh berbeda. Nah, oleh karena itu ini yang saya angkat, secara bunyinya seperti itu. Nah, tidak heran juga kalau memang urutan pemeriksa hakim juga demikian. Eliezer lebih dulu, baru diperiksalah Sambo. Ini kan fakta yang sesuai dengan undang-undang. Saya tidak mengatakan siapa yang utama atau tidak utama. 3 orang ini merupakan bagian yang utama di pasal 55 dan tidak bisa dipisahkan. Nah, yang ikut serta itu ikut megangin kalau pembunuhannya pakai pisau. Itu ikut serta sama. 55 pelaku dan yang menyuruh sama. Yang ikut serta memegangin atau memberi ide atau memberi kemudahan yang lain. Itu bersama-sama sebutannya. Saya hanya membaca undang-undang, yang mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk lebih tahu. Nah, ayat 2-nya lebih tegas terhadap penganjur, yang menyuruh ya, menganjur. Hanya perbuatan yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan. Ini ayat 2-nya. Ini saya baca lengkap di depan saya.
Nah, oleh karena itu anjuran apa nanti kita pelajari lagi. Betul menembak atau menghajar. Kalau menembak apa menembak mati. Baik. Ini semua dipelajari secara adil di pengadilan. Oke. Terakhir, singkat saja Pak Edwin, terkait dengan tuntutan terhadap Eliezer nantinya. Sepenuhnya ada di tangan jaksa ya, apakah akan mempertimbangkan itu atau tidak? Iya, tentu itu sepenuhnya di tangan jaksa ya. Kewenangan jaksa untuk melakukan penuntutan kepada para terdakwa. Tetapi tentu jaksa akan mempertimbangkan dari peran atau pengungkapan dari perkara ini ketika proses pemeriksaan di pengadilan. Artinya para terdakwa itu akan dituntut sebagaimana juga kontribusi mereka dalam mengungkap perkara di pengadilan. Karena itu kami meyakini bahwa jaksa akan memberikan juga mengamini statusnya sebagai LPSK dan juga akan memberikan tuntutan pidana ringan kepada Baradae. Ini akan menarik untuk kita simak di pekan depan. Terima kasih banyak Pak Edwin Partogi, terima kasih banyak Pak Gayus Gumbo sudah berbagi perspektif bersama kami hari ini di Kompas TV.